Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semuanya? Sehat ya. Mudah-mudahan di cuaca yang kurang menentu ya, kadang panas, kadang hujan, cuacanya sedang tidak menentu ini, mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan ya, kita tetap diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini kita akan sama-sama belajar ya, berkaitan dengan pelajaran fikih bab tentang sholat ya. Kalian tahu sholat itu apa? Tahu sholat itu apa? Tahu. Cung yang tadi mengerjakan sholat duhur belum, sholat subuh berarti. Ngerjain sholat subuh semuanya? Kemudian sholat samaan, sholat putri. Nah sekarang pertanyaannya, sholat itu apa sih? Ada yang tahu sholat itu apa? Kewajiban. Sholat kewajiban boleh. Apalagi ibadah boleh. Apalagi apa? Sholat itu adalah apa? Ya, kewajiban bisa. Terus tadi apa? Ibadah bisa. Oke, kalau misalkan kita membicarakan tentang sholat itu mempunyai arti. Biasanya ada secara bahasa, ada secara istilah atau syariat. Kalau secara bahasa sholat itu secara bahasa artinya doa. Artinya bahasa Indonesianya doa. Karena apa? Sholat itu pengertian secara bahasa artinya doa adalah karena di dalam gerakan-gerakan sholat hampir semuanya itu adalah doa semuanya. Yang pertama takbiratul ihram, kemudian baca apa? Setelah takbiratul ihram doa iftitah. Doa iftitah kan? Iftitah itu adalah doa isinya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina masyriqi wal maghrib. Itu doa ya. Ya Allah, jauhkanlah diri saya dengan dosa-dosa saya sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya, timur dan barat itu kan jauh banget. Itu kan doa ya. Setelah doa yang kita apa lagi? Baca apa lagi setelah doa yang kita? Al-Fatihah itu isinya doa bukan? Doa ya. Doa semua itu di dalam Al-Fatihah. Yang pertama ada syukur, alhamdulillahirabbil alamin, itu kan menandakan kita bersyukur. Kemudian ada doanya ya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu kan doa semua. Kemudian ketika kita setelah baca apa urusan Al-Fatihah, apa lagi? Baca sholat, ruku, bacaan ruku apa? Bertasbih. Setelah ruku, tidak sujud. Setelah sujud, duduk di antara dua sujud, itu doa juga. Duduk di antara dua sujud, apa baca doanya? Rabbi firli. Itu kan doa semua. Rabbi firli, ya Allah ampunilah saya ya. Kemudian setelah duduk di antara dua sujud lagi. Kemudian tahiyat akhir kan itu doa juga ya. Jadi rangkaian sholat itu hampir semuanya itu adalah doa. Makanya pengertian sholat secara bahasa itu adalah doa ya, doa. Kemudian pengertian secara istilah, kalau tadi secara bahasa, kemudian yang sekarang secara istilah. Kalau secara istilah adalah sholat merupakan suatu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itu kalau secara istilah itu.
secara bahasa adalah Doa. secara istilah suatu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat. Itu adalah sholat bukan doa ya. Pengertian daripada sholat secara bahasa dan secara istilah. Sholat juga itu merupakan bagian daripada rukun Islam yang kedua. Yang berapa? Astagfirullah. Yang berapa? Yang pertama, rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Yang kedua, tiba-tiba rukun Islam yang ketiga ya. Yang pertama syahadat. Yang kedua, rukun Islam yang kedua itu adalah sholat. Sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Di dalam hadis arba'in kan disebutkan ya. Di dalam hadis yang kedua disebutkan akhbirni anil Islam ya. Itu disebutkan nanti di situ wakim salah satunya. Ada juga yang bunyi Islamu al-Qawsir ya, hadis arba'in. Di buku di kitab hadis arba'in yang ketiga itu tentang rukun Islam ya, mencantumkan di dalamnya salah satunya yaitu tentang sholat ya, rukun Islam yang kedua. Kemudian hukum sholat. Hukum sholat itu apa? Ada yang tahu? Hukum sholat itu adalah wajib. Arti wajib adalah betul. Nah, itu betul. Pintar semua ini. Jadi wajib di dalam kaidah fikih, di dalam pelajaran fikih ya, wajib itu adalah ketika kita mengerjakan maka kita mendapatkan pahala. Berarti sholat ini kan hukumnya wajib ya. Jadi ketika kita mengerjakan sholat maka kita akan mendapatkan Nah sebaliknya ketika kita meninggalkan atau tidak mengerjakan maka kita akan mendapatkan dosa. Itu ya. Kalau kita mengerjakan hukumnya wajib ini ya sholat. Kalau kita mengerjakan maka kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita meninggalkan hati-hati ya. Apalagi usia kalian ini usia SMP, usia berapa tahun sekarang? 14 tahun udah balik ya. Laki-laki itu balirnya itu di antara umur 14-15 tahunan ya. Kalau misalkan salah satu ciri-ciri balik laki-laki itu adalah tumbuh jakun, suaranya jadi lebih dewasa, kemudian mimpi basah, kemudian umur dari segi umur 14-15 tahun itu udah masuk fase balik ya. Balik itu apa? Balik itu ya salah satu ciri kalian udah dewasa ya. Jadi kewajiban yang hukumnya wajib di dalam Islam kalian harus mengerjakan kalau udah balik. Kalau nggak mengerjakan berarti tadi apa? Mendapatkan dosa kalau tidak mengerjakan. Begitu ya. Paham sampai sini? Paham ya. Jadi kalau ditanya paham nggak? Paham ya, insya Allah ya. Begitu ya. Kemudian selanjutnya sholat yang wajib memang harus betul-betul wajib dikerjakan dalam satu hari itu ada berapa kali? 5. Disebutnya sholat 5 waktu. Pintar. Yang pertama subuh, berapa rakaat sholat subuh? 2 rakaat. Yang kedua setelah sholat subuh kita mengerjakan sholat apa? Duhur. Waktunya sholat duhur itu kapan? Ya pokoknya tengah hari lah ya. Matahari udah di tengah-tengah, di atas tengah-tengah kita kalau sekarang waktu di Indonesia mungkin sekitar setengah 12 atau jam 12-an ya. Berapa rakaat sholat duhur? 4 rakaat. Kenapa pada pinter? Kemudian setelah sholat duhur berapa rakaat sholat asar? 4. Setelah sholat asar berapa rakaat sholat maghrib? 3. Setelah sholat maghrib sholat apa? Berapa rakaat? 4. Pinter. Tangan dulu. Keren, pinter. Dah, karena udah pada pinter-pinter ya, maka kita cukupkan saja
saja pelajaran ini sampai di sini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, saya yang bertanya nanti. Hah? Mau nanya atau saya yang bertanya? Nggak ada. Nggak ada, berarti saya yang bertanya ya. Silahkan kalian jawab. Tadi kita membahas tentang pelajaran hari ini. Sholat itu artinya apa secara bahasa, Fauzan? Doa. Doa, arti doa? Doa. Doa, betul, pintar. Tepuk tangan buat kalian. Sholat secara istilah berarti artinya apa, Salman? Suatu ibadah Suatu ibadah yang yang diawali diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. takbiratul ihram. Kalau takbir, takbiratul ihram kan Allah. Itu ya, ulangi, suatu ibadah Suatu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. pintar, bukan? Kemudian sholat itu rukun Islam yang keberapa, Fikri? Doa. Yang kedua, yang pertama? Salat. Yang kedua? Salat. Pintar. Hebat. Sholat itu ada berapa waktu, Ismail? 5 waktu. 5 waktu, apa aja? Zuhur, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Hebat. Dicukupkan aja sampai di sini. Kalau nggak ada yang bertanya, mari kita tutup aja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah cukup. Dah keluar. Cantik. Enggak.